Kabar ini, kabar terkabar. Jadi hati-hati nih capres-capres. Kalau mau jauh-jauh dengan Pak Jokowi, ya sudah, hasilnya tahu sendiri. Jadi ini saya mau jujur ini, bagi capres-capres yang mau menang, maka baik-baiklah kalian dengan Bapak Presiden Jokowi. Tapi kalau capres yang mau bikin antitesa dengan Pak Jokowi, ya silakan, hasilnya juga akan ketahuan. Tentu saja kita akan ke Pak Bahlil untuk menanggapi hasil survei pada hari ini, terutama tadi disampaikan dari survei kepuasan kinerja Presiden ini menembus angka 82% yang didukung oleh kondisi perekonomian, keamanan Indonesia yang semakin membaik. Silakan Pak Bahlil untuk menanggapi. Makasih Mbak Benda, yang saya hormati Bang Jayadi sama Bang Nurdin, senior saya, dan teman-teman penanggap lain. Saya pertama merasa kaget Bang Jayadi, karena baru 3 hari lalu saya menjadi penanggap juga di hasil surveinya Indobarometer Pak Burhanuddin, di mana Bang Burhan itu survei tingkat kepuasan dari masyarakat kepada Presiden Jokowi itu 78,6%, dan sekarang menjadi 82%. Ini mungkin catatan rekor sejarah Presiden Indonesia yang tinggal 10 bulan mau pemilu, surveinya tingkat kepuasannya masih 82%. Tadi kalau saya ikuti presentasinya Bang Jayadi, Pak SBY itu juga pernah 85%, tapi pada 2009 kalau tidak salah ya Bang Jayadi ya. 2012 kalau tidak salah tadi. Jadi masih 2009 jauh. Bang, 2009. Ya, 2009 masuk pemilu periode kedua. Tapi begitu masuk periode terakhir, itu surveinya di bawah 60, 51 atau 52% pada saat menjelang pemilu 2014. Artinya apa yang saya mau sampaikan, bahwa kepuasan publik ini sebagai apresiasi, sebagai bentuk apresiasi yang murni dari rakyat terhadap kinerja pemerintah yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, terutama pada sektor-sektor baik ekonomi, politik, maupun yang lain-lain. Dan ini Bang Jayadi mungkin yang tertinggi sekarang di dunia ya, kalau 82%. Rendra Modi itu 78 kalau tidak salah. Ya, betul. 9, ini 82%. Nah, yang kedua, saya ingin menyampaikan kenapa sampai 82%. Bahwa Presiden Jokowi sekalipun sudah mau pemilu di 2024, gasnya tidak pernah turun. Jadi frekuensi kerjanya gasnya tancap terus. Nah, kami menteri-menteri ini kerjanya Sabtu Minggu pun diawasi, ditelepon. Target mencapai nggak? Kayak saya di Menteri Investasi itu minta ampun kerjanya. Harus target tercapai 1.400 triliun. Nah, karena di situ penciptaan lapangan pekerjaan, kemudian bagaimana pertumbuhan ekonomi. Nah, begitu pun di sektor yang lain. Tadi saya mencatat beberapa analisa dari temuan survei. Kenapa tingkat kepuasan publik itu naik? Karena cenderung punya korelasi dengan inflasi, Bang Jayadi. Nah, ini saya mau kasih teori satu nih. Pengelolaan inflasi yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi di bawah pemerintahan Pak Jokowi itu di luar kelaziman. Kenapa? Karena inflasi itu biasanya diatur oleh BI dengan regulasi, dengan pengetatan dan segala macam. Nah, ini Bapak Presiden Jokowi melakukan di luar buku. Caranya bagaimana? Dia identifikasi apa sih yang memberikan kontribusi terhadap inflasi. Contoh bahan pokok. Nah, bahan pokok itu didetailkan lagi. Apalagi ternyata 2,9% itu kontribusinya dari cabai dan bawang. Nah, dari cabai dan bawang itu kemudian dia menguraikan untuk seluruh transportasi dari bawang dan cabai itu ditanggung oleh APBD untuk biayanya agar sama dengan harga pokok yang ada di daerah penghasil komoditas tersebut. Saya kasih contoh, katakanlah bawang. Bawang sekarang kan di Brebes. Kalau di Sulawesi Selatan, kampungnya Kak Nurdin,
itu bawang kurang, itu Pemda Sulsel itu beli bawang di Brebes. Harganya 10.000, transportasinya ditanggung oleh Pemda Sulsel. Nah, nanti dijualnya di sana dengan harga 10.000 plus berapa, supaya inflasinya tidak naik. Begitupun cabai. Nah, ini di luar kelaziman. Nah, cara-cara berpikir ini membutuhkan pemimpin yang tidak hanya pandai pidato, pandai baca buku. Jadi baca buku penting, pidato penting, tapi pengalaman juga penting, kan Nurdin. Jadi ini adalah kolaborasi antara intelektual, orasi, dan pengalaman. Harus punya intuisi. Nah, memimpin negara ini sekarang, memimpin negara ini kondisi dunia lagi sedang tidak bagus. Dibutuhkan kepemimpinan dan leadership serta punya pengalaman. Jangan pengalamannya cuma di atas meja terus. Kalau di atas meja terus kayak Kak Nurdin sama saya udah selesai di basic training itu. Nah, ini kan persoalannya sekarang itu kan menyelesaikan bangsa ini tidak cukup dengan teori-teori. Harus turun ke lapangan ngecek. Nah, mau nggak pemimpin bangsa ini turun di pasar-pasar? Mau nggak pemimpin ini turun di tempat penjualan ikan yang bau? Jangan pakai dasi terus. Karena kondisi sekarang lagi susah gitu loh. Nah, ini kita butuhkan. Nah, Pak Jokowi melakukan itu. Naik ke hutan-hutan, turun ke pasar. Menteri Perdagangan itu mungkin menteri yang paling stres itu, Pak Zulkifli Hasan itu. Karena dia nggak bisa memberikan laporan terhadap harga sembako yang asal-asalan. Karena Pak Presidennya lebih tahu duluan harga sembako daripada menterinya. Nah, ini sebagai contoh konkret kenapa betul-betul inflasi kita itu betul-betul dijaga. Yang berikut juga, saya ingin menyampaikan bahwa ini kinerja dari kementerian, hampir semua kementerian lah, termasuk hukum apa yang bagus. Karena memang kita kompak, ya, kita kompak dalam irama leadership. Sekali lagi saya katakan bahwa 82% ini adalah kemampuan leadership Bapak Presiden Jokowi dalam mengelola tim kementerian sampai pada tingkat bawah. Pak Tito ini yang paling berjasa juga ini Pak Tito. Mendagri itu membentuk tim atas perintah Bapak Presiden Jokowi, hampir setiap minggu itu mengontrol inflasi daerah. Jadi kepala-kepala daerah itu salah satu KPI-nya adalah mengontrol inflasi. Dan alhamdulillah hasilnya bagus. Dan inflasi kita salah satu terbaik di antara negara-negara G20. Nah, itu menyangkut dengan kinerja Bapak Presiden. Jadi dengan demikian, ini menggelitik ini. Pak Jayadi, kalau demikian dengan hasil survei yang ada ini kalau ahli politik Kak Nurdin nanti yang jelasin. Tapi sebagai muridnya Kak Nurdin, dalam menjelaskan ini sedikit, ini capres ini Kak Nurdin, nggak ada capres 30% di atas. Ini 30% kotor semua ini. Ini nggak ada, ini capres-capres ini semua punya peluang, karena 30% kotor. Dukungan partai pun sudah solid. Kalau presentasi Pak Jayadi tadi. Maka yang menarik itu adalah faktor penentu ini tentang siapa yang akan memainkan barang ini. Pak Jokowi menurut saya adalah mempunyai positioning yang sangat strategis. Karena tingkat kepuasan publiknya 82% melebihi dari elektabilitas partai semua. Jadi hati-hati ini capres-capres. Kalau mau jauh-jauh dengan Pak Jokowi, ya sudah, hasilnya tahu sendiri. Jadi ini saya mau jujur ini. Bagi capres-capres yang mau menang, maka baik-baiklah kalian dengan Bapak Presiden Jokowi. Tapi kalau capres yang membuat antitesa dengan Pak Jokowi, ya silakan, hasilnya juga akan ketahuan. Kenapa? Ini bukan kata saya nih, kata survei nih, Bang Jayadi. Di situ ada mengatakan juga bahwa apakah setuju presiden ke depan itu melanjutkan program Pak Jokowi? 65% setuju. Kan kira-kira begitu. Jadi kalau setuju kemudian ada capres yang membuat tidak setuju dengan program Pak Jokowi, itu sama dengan membuat wayang naunal maun itu. Kira-kira itu dalam ilmu basic training di HMI itu gali lubang untuk kubur sendiri-sendiri itu. Nah, selama datanya ini tidak bergerak, selama datanya ini masih tetap sama.